Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tadarus, senantiasa mengajarkan ilmu, dan senantiasa kita murajaah juga ilmu, senantiasa kita mengambil faidah dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran beliau dan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kemuliaan itu dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bukan meminta tambahan harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ditambahkan ilmu kita. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Inilah menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita mengupdate diri kita, mengupdate ilmu kita, sehingga kita benar-benar beramal sesuai dengan ilmu, kita melangkah sesuai dengan ilmu, sehingga kita benar-benar dibimbing dengan ilmu, baik itu datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tuntunan dari para ulama dan juga kalam-kalam dari para ulama kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari pembahasan hadis-hadis tentang shaum Ramadan. Hadis yang berikutnya, an Anas bin Malik, an Anas ibni Malik, an Zaid bin Thabit. Dari Anas bin Malik, beliau terkenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal adalah seorang pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar buat kita. Kadang-kadang ada orang yang belajar, dia bukan hanya sekedar belajar, beliau juga berkhidmat, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita baca dulu, kemudian kita menjelaskan faidah-faidah dari hadis ini. Qal tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat. Qala Anas, berkata Anas, qultu li Zaid, saya berkata kepada Zaid, kam kana bainal adhani was sahur, berapa jarak antara azan dengan sahur? Qal qadru khamsina ayah. Beliau berkata sekitar 50 ayat. Ya, bisa dibaca qadru, dia khabar dari mubtada, kemudian bisa juga dibaca qadra. Kalau qadra itu khabar dari kana.
Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat beberapa penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. An Zaid bin Thabit, beliau adalah termasuk sigaru as-sahabah, sahabat junior, ya, sahabat junior, ya. Beliau adalah Ibnu Dhahhak Al-Ansari An-Najjari. Qal tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah bahas tentang hadis yang sebelumnya, tasahharu, ya. Jadi ini bentuk kalau tasahharna bentuk fi'il madhi, ya. Jadi ada kalau makan sahur namanya tasahharu, tasahharna kalau fi'il madhi. Ada namanya tasabbaha, makan pagi. Ada namanya ta'asya, makan malam, ya. Jadi tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kita bisa ambil bahwa sunnah yang sering ditinggalkan itu adalah sahur bersama. Kadangkala yang disemarakan itu adalah hanya buka bersama, bukber. Tidak ada sahur bersama. Ya, di mana-mana orang yang sering menyemarakan itu buka bersama. Buka bersama pun tidak sholat maghrib. Ini musibah, ya. Mereka buka bersama tapi asyik dengan makan, asyik dengan cerita, padahal setelah buka bersama ada sholat maghrib. Mereka meninggalkan sholat maghrib. Iyadzubillah, ya. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, di antara sunnah beliau adalah kita sahur bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaid bin Thabit ini, ya. Kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Thumma qama ila shalah. Kemudian kami mengerjakan salat. Qala Anas, berkata Anas, ya. Berkata Anas, dan Zaid bin Thabit ini juga beliau punya tugas dua hal. Yang pertama, beliau termasuk penulis wahyu, dan juga beliau termasuk penulis surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jarak antara azan dengan sahur, ya. Dan sahur ini juga Rasulullah sering menamakan dengan apa? Dengan Ghadaul Mubarak, ya. Sebagaimana yang yang diajak oleh Rasulullah SAW kepada Irbad bin Sariyah, ya. Beliau mengajak apa? Dengan halumma ilal Ghadail Mubarak, ya. Marilah ke sini untuk sahur. Ya, jadi Rasul sering menamakan sahur itu apa? Dengan apa? Dengan Ghadail Mubarak, ya. Makanan santapan yang berkah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara azan dengan sahur? Azan di sini kita harus lihat, azan di sini apakah azan masuk waktunya sholat atau iqamah, ya? Karena azan di sini kalau dalam bahasa Arab itu iqamah juga itu dinamakan azan, ya. Iqamah itu dinamakan azan. Ma bainal adzanaini as-shalah, ya. Apa di antara dua azan? Maksudnya dua azan di sini adalah azan dan iqamah, ya. Jadi Nabi menamakan dengan iqamah juga itu dengan azan, ya, bukan dengan iqamah,
Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ini kam kana bainal adzani was sahur. Berapa jarak antara azan dengan sahur tersebut? Azan yang dimaksudkan di sini adalah iqamah, bukan azan masuk waktunya salat, ya. Maka dijawab qadru khamsina ayah. Jaraknya 50 ayat. Taib. 50 ayat, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah jarak yang mutawassit, ya, jarak yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, ya. Itu yang dimaksudkan dengan khamsina ayah. Mari kita bahas dalil ini. Dalil ini Masya Allah luar biasa. Ada yang menarik dari dalil ini adalah sebagian orang yang menolak waktu imsak atau imsak menggunakan dalil ini. Yang menarik juga orang yang menerima waktu imsak atau adanya imsak menggunakan dalil ini. Luar biasa ini dalil, ya. Yang membolehkan imsak menggunakan dalil ini. Yang juga menolak imsak menggunakan dalil ini. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi dalilnya satu, tapi ihtimalnya ya jadi dua, ya. Ini luar biasa penggunaan dalil seperti ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu saya bahas karena di sebagian kaum muslimin kadangkala ada yang sudah waktu azan berkumandang mereka masih makan sahur dengan alasan bahwa itu adalah waktu fajar kadzib. Alasan mereka bahwa waktu kemenak azan itu masih fajar kadzib. Nanti iqamah waktu kemenak itu fajar shadiq. Sehingga mereka berhenti makan, nanti sudah qobat di masjid-masjid yang lain, baru kemudian mereka berhenti makan sahur, ya. Ini hal yang perlu mari kita bahas bersama, sehingga hal ini kita perlu untuk cari solusinya. Bahwa ketahuilah bahwa orang-orang yang meneliti waktu-waktu sholat, bahkan juga meneliti tentang melihat waktu bulan, itulah bukanlah orang-orang yang biasa, tetapi mereka punya ilmu khusus namanya ilmu falak, ya, ilmu falak, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan dan lain sebagainya, ya, itu semuanya mereka pelajari, dan tidak mungkin hal itu mereka memerintahkan untuk kita berhenti melaksanakan sahur kalau itu sudah bukan lagi atau masih dalam posisi fajar kadzib. Jelas dia sudah fajar shadiq, ya. Maka oleh sebab itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan kali ini mari kita senantiasa menyerahkan segala urusan kita kepada waliul amr, kepada pemerintah kita, yang benar-benar mereka senantiasa juga berhati-hati di dalam memutuskan perkara yang sangat besar ini, terkhusus masalah waktu sholat, terkhusus masalah imsak. Jelas mereka telah mengambil keputusan tentunya dengan evaluasi yang bertubi-tubi, sehingga mereka benar-benar memastikan bahwa jadwal sholat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama benar-benar itu sudah terbukti, sudah diteliti dengan baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran besar buat kita juga bahwa di zaman Nabi itu ukuran itu diukur, kalau ini jarak itu diukur dengan jumlah ayat, 50 ayat, ya. Di hadis yang lain ketika Nabi menyebutkan qirat, diukur dengan apa? Mithlul jabal, seperti gunung banyaknya, berarti luasnya pahala itu, ya. Begitu juga kalau ditanya, Nabi ketika ditanya bagaimana luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul memberikan penjelasan dengan apa? Waktu dulu belum ada jarak dengan kilometer dan lain sebagainya, tetapi Nabi menjelaskan dengan masiratu asy-syahr, ya, perjalanan sebulan, ya.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita jangan sampai melupakan waktu sahur, dan memang alangkah lebih bagusnya kita bersahur di akhir waktu. Ya, tentunya juga bukan berarti waktu azan kemudian kita masih makan, ya, karena hal ini adalah hal yang waktu terlarang karena kita sudah masuk waktu sholat subuh dan tidak boleh lagi kita untuk makan. Dan imsak itu adalah kehati-hatian kita agar kita setelah kita bersiap-siap, kita melaksanakan juga bisa mendapatkan pahala yang besar dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, raka'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita senantiasa diberkahi hidup kita. InsyaAllah kita senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam pembahasan tentang bulan suci Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, betapa mudahnya kita mendapatkan ilmu. Ilmu hanya di genggaman kita. Kita sudah bisa mendapatkan ilmu. Maka tinggal dibutuhkan kepada kita adalah keseriusan dalam memperhatikan, keseriusan dalam mencatat, mengambil faidah-faidah dari ilmu-ilmu yang kami sampaikan, keseriusan dalam mendengarkan dan fokus dalam mengambil ilmu. Sebuah hal yang sangat penting sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Kalaupun kita tidak bisa hadir maksimal berhadapan dengan pemateri, maka oleh sebab itu dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, usahakan kita dengan kemudahan itu pula kita berusaha untuk mendapatkan ilmu secara maksimal. Karena ilmu itu dibutuhkan kepada kita kesungguhan dalam belajar. Ilmu itu dibutuhkan kepada kita untuk tarkiz, fokus dalam mengambil ilmu tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Mari kita bahas apa makna dari sahur. Sahur, ya, para ulama membagi 2 makna. Makna yang pertama, sahur itu adalah kubail subhi, yaitu waktu yang sedikit sebelum subuh. Itu makna yang pertama dari sahur itu. Jadi sahur itu adalah waktu yang
sedikit sebelum waktu subuh, ya. Dia digunakan bukan kata qabla, tapi isim tasgir, yaitu qubail, ya. Jadi sedikit sebelum subuh. Jadi sebelum subuh tapi waktunya sedikit. Itu maksudnya qubail subhi. Yang kedua adalah qit'atun minal lail, potongan malam. Potongan malam yang dimaksudkan adalah jelas mendekati waktu subuh. Itu yang dimaksudkan dengan waktu sahur. Kapan waktu sahur itu, atau seseorang dikatakan dia bersahur, masuk waktu sahur itu kapan? Maka ulama berbeda pendapat tentang kapan waktu sahur itu. Pendapat yang pertama, waktu sahur itu masuk seperdua malam atau setengah malam, seperdua malam, sekitar jam 12 malam. Itu yang dinamakan dengan waktu sahur yang pertama. Yang kedua adalah sepertiga malam. Sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir kurang lebih dia sekitar jam setengah 2 ke atas, jam 2 ke atas. Itu dia dinamakan sepertiga malam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tasahharu. Tasahharu, ya, itu yaitu makan di waktu sahur, ya. Ada namanya tasabbaha, makan di waktu pagi. Ta'asya, itu makan di waktu malam, ya. Itu makna-makna atau kata-kata yang dipakai. Tasahharu, ya. Jadi makannya di waktu sahur. Rasul mengatakan tasahharu, ya. Kalau suhur itu artinya adalah dia pekerjaan, makan sahur. Itu suhur. Kalau sahur itu artinya adalah makanan. Jadi suhur artinya pekerjaan, makan sahur. Kalau sahur itu makanannya, seperti wudu dengan wadu. Kalau wudu itu pekerjaan berwudu. Kalau wadu itu airnya, ya. Itu perbedaan antara wudu dengan wadu, sahur dengan suhur. Kalau suhur itu adalah fi'ilnya, pekerjaannya, dia makan sahur, dan sahur itu adalah makanannya. Sama juga dengan wudu, itu adalah pekerjaan berwudu, dan wudu itu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Jadi orang bisa membacakan dengan sahur, bisa juga dengan suhur, ya. Jadi pada pekerjaan sahurnya dia ada keberkahan karena dia berusaha untuk melawan ngantuk, dan pada makanan juga sahurnya ada keberkahan. Dua yang dia dapatkan dari keberkahan itu. Jadi bisa orang baca sahur, bisa juga dibaca dengan suhur. Fa inna fis suhuri barakah. Tetapi kebanyakan orang membacanya dengan dengan sahur, karena dia diawali dengan tasahharu. Tasahharu artinya adalah makan sahur lah, berarti dia berkaitan dengan makanan, sehingga orang membacakannya dengan sahur. Tapi juga orang membacakan dengan suhur juga, itu ada kemungkinan benarnya, karena dia akan mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan dia melakukan sahur, dia melawan ngantuknya, sementara dia dalam keadaan ngantuk, kemudian dia makan, dia bangun tengah malam hanya untuk makan, untuk melawan ngantuknya, maka dia mendapatkan keberkahan dari dia sahur itu. Dan yang kedua adalah makanan sahur itu sendiri, ya. Makanan sahur itu sendiri yang dia persiapkan. Bayangkan pada sepertiga malam yang terakhir dia rela untuk makan, ya, untuk bersantap sahur tersebut. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam sahur itu adalah keberkahan, ya.
Keberkahan, barokah yang dimaksudkan itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan, dan yang berlipat-lipat kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sahur, dia akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dan juga balasan kebaikan untuk hambanya. Jadi Allah memberikan kepadanya balasan dan juga pahala untuk hambanya kalau dia melaksanakan sahur tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Sekarang mari kita membahas apa itu hukum sahur. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum sahur. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa sahur itu hukumnya adalah wajib. Karena Rasul mengatakan tadi, tasaharu, bersahurlah kalian. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Sehingga sahur itu, sebagian para ulama berdalil, beristimbat dengan dalil ini, bahwa hukum sahur itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa hukum sahur itu adalah mustahabbah, sunnah. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah meninggalkan sahur. Kapan itu? Pada saat beliau berpuasa wisol, berpuasa menyambung. Maksudnya berpuasa menyambung itu begini. Beliau misalnya sahurnya hari Senin pagi. Maksudnya iya hari Senin pagi. Beliau berbukanya nanti hari Selasa sore. Sehingga hari Selasa pagi itu beliau tidak sahur. Karena Nabi meninggalkan hal itu, meninggalkan sahur, sehingga hukum yang wajib itu turun derajatnya menjadi mustahabbah, ya, karena Nabi pernah meninggalkan sahur, ya, Nabi pernah meninggalkan sahur. Inilah pentingnya kita memiliki banyak literasi, ya, pelajaran besar buat kita, pentingnya kita memiliki banyak literasi. Kalau kita hanya berpendapat dengan satu dalil ini, maka di benak kita bahwa sahur itu hukumnya adalah wajib, sehingga orang yang tidak sahur kita katakan bahwa dia berdosa. Padahal Nabi pernah meninggalkan sahur pada saat beliau berpuasa wisol, ya, pada saat beliau berpuasa wisol. Artinya adalah kalau orang yang tidak bersahur, ini hukumnya mustahabbah. Kalau orang tidak bersahur, dia tetap sah puasanya, tetapi keberkahannya hilang karena dia meninggalkan sahur yang di dalamnya ada juga keberkahan dari perbuatan sahur maupun makan sahur tersebut. Yang berikutnya adalah sahur itu Nabi sering menyebutkan dengan ghadaul mubarak, ya, halumma ila ghadail mubarak, ya, mari ke sini untuk makan makanan yang berkah. Jadi sahur itu adalah makanan berkah. Nabi menyebutkan di beberapa hadis, sebagaimana juga yang disebutkan oleh di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi, Nabi menggunakan dengan kata ghadaul mubarak. Ini menunjukkan bahwa sahur itu adalah keberkahan, ya. Terlihat simpel, terlihat berat, tetapi di dalamnya ada keberkahan, ya, ada keberkahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita perhatikan. Kadangkala orang menunggu sahur dengan main domino, main kartu, ya. Ini kebiasaan yang harus kita rubah, ya. Apakah dengan kita main domino, main kartu itu kita dapat pahala ataukah sia-sia? Mari kita rubah kebiasaan kita ini dengan kebiasaan yang baik, ya. Karena bulan Ramadan bukan bulan domino, bukan bulan kartu, tetapi bulan Ramadan adalah syahrul Quran,
bulannya Al-Quran. Kita harus rela bergadang untuk membaca Al-Quran. Walaupun demikian, ada waktu kita untuk apa? Untuk istirahat. Jadi di waktu bulan suci Ramadan, berikan waktu walaupun sedikit di malam hari, kita luangkan waktu kita untuk mengistirahatkan diri kita. Ya, mungkin ba'da tarawih kita pulang ke rumah, kita baca Al-Quran dibanding kita main domino. Kita baca Al-Quran sambil menunggu kita ngantuk, atau setelah kita sholat tarawih kita makan malam sebentar. Ya, kemudian kita baca Al-Quran sambil menunggu kita ngantuk, kita istirahatkan diri kita sebentar. Kemudian kita bangun sahur jam 3, kita sholat malam. Setelah sholat malam kita sahur. Itu lebih berkah dibanding kita bercapek-capek main domino, main kartu, ya. Sehingga kita kadangkala habis main domino, kadangkala orang nunggu dia tidak tidur malam, dia main domino, habis itu dia sahur, baru kemudian tidak sholat subuh. Iya, alhamdulillah. Ya, maka ini hal yang perlu mari kita sama-sama membiasakan diri kita dengan hal yang baik. Walaupun kita mau suka refreshing, main kartu ataupun main catur, refreshing otak, carilah waktu yang lain, jangan di bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan hanya 29 hari, 30 hari. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada 11 bulan untuk kita pakai untuk refreshing otak, tapi jangan sia-siakan waktu kita di bulan suci Ramadan hanya untuk kita pakai hal-hal yang sia-sia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ni'mas suhurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan orang mukmin, makanan sahur orang mukmin itu apa? Kurma. Ya. Kurma. Kenapa kurma itu makanan yang spesial bagi orang yang berbuka maupun yang sahur? Ya. Di dalam ilmu kesehatan, kurma itu mengandung laktosa, bukan glukosa. Bayangkan Nabi berbukanya dengan dengan tiga butir kurma, 1 gelas air. Beda dengan kita. Kalau kita 3 baskom bubur ayam, 3 baskom cantik manis, ya akhirnya tidak sholat maghrib. Kadang-kala demikian karena sudah kekenyangan. Nabi bayangkan 3 butir kurma, 1 gelas air Nabi minum, selesai. Ya, tapi kalau kita, masya Allah, seakan-akan itu buka puasa seperti rapel makan. Mentang-mentang dia tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan sore, ya, dia rapel di waktu buka puasa. Iya, alhamdulillah. Perjelas, ini buka puasa ajang balas dendam atau melepaskan dahaga. Kalau melepaskan dahaga, kita ikut Nabi. 3 butir kurma dengan 1 gelas air, cukup, selesai. Nanti ba'da isya atau ba'da maghrib mungkin kita sudah lapar, kita lanjut makan pun sedikit, supaya setelah sholat maghrib kita mau sholat taraweh, kita tidak kekenyangan. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan. Karena sebagian orang saya lihat, dia karena kekenyangan buka puasa akhirnya tidak sholat maghrib. Karena kekenyangan habis maghrib dia makan lagi, tidak sholat taraweh, tidak sholat isya dan tidak sholat taraweh. Iya, alhamdulillah. Ya, bahkan para ulama mengatakan lebih baik ente meninggalkan puasa daripada meninggalkan sholat. Karena dosa yang terbesar adalah meninggalkan sholat dibanding meninggalkan puasa. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan Islam berpuasa terletak pada sahur. Karena agama-agama lain juga diperintahkan untuk berpuasa, tetapi mereka tidak bersahur. Berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin punya ciri khas ketika mereka berpuasa, ada makan sahur. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Rasul juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatas sahur. Pembeda antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab adalah makan
sahur. Mengertinya, Nabi mengetahui bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang di luar Islam, mereka pun berpuasa. Tetapi puasa mereka tidak seperti kita, kaum muslimin. Puasa kita ada makan sahurnya. Ya, kita rela bangun tengah malam. Makanya kalau ingin puasa kita sampai tuntas, jangan cuman panas-panas berpuasa. Orang kadang-kala kalau awal-awal, Masya Allah, luar biasa, semangatnya luar biasa, ya, sampai-sampai habis subuh dia jalan pagi, ya, habis subuh hari pertama dia jalan pagi, memperlihatkan bahwa dia orang segar. Tapi kalau sudah mulai masuk 11, tanggal 15 Ramadan, so tidak ada itu yang jalan pagi, ya, tidak ada yang jalan pagi. Usahakan kalau pingin kuat, stabil saja kita ibadah, istirahat dijaga, ya, kemudian kita jaga juga amaliyah kita, itu sudah cukup. Habis sholat tarawih kita pulang ke rumah, kita makan sebentar, kita baca Quran sambil nunggu ngantuk, kita tidur, bangun sahur kita kita makan sahur, setelah itu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjut lagi dengan baca Quran sedikit, kalau ngantuk kita tidur sebentar, kita bangun lagi, kemudian kalau ada aktivitas silakan aktivitas, orang mau ke kantor silakan ke kantor, tapi juga jangan jangan lupa dengan membaca Al-Qur'anul Karim, jangan lupa demikian. Setelah itu ya juga ibu-ibu ya jangan lupa juga dengan makanan sahurnya, jangan lupa dengan bukanya. Selesai, simple. Dan kalau begitu terus terjaga, insya Allah puasanya bertahan sampai akhir dan dia tidak akan tumbang di tengah jalan, karena dia menjaga kesehatannya, menjaga juga kualitas ibadahnya, menjaga juga segala macam aktivitasnya, ya, sehingga dia benar-benar beribadah dengan maksimal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa berpuasa sebulan penuh, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang cuman kuat di awal, ya, kemudian di akhir aman, sudah tidak ada lagi, tinggal orang-orang yang biasa berjuang itu yang ada. Usahakan kalau awal itu kuat, kasih lihat itu bajalang pagi, di akhir juga kasih lihat itu bajalang pagi, supaya benar-benar oh saya ini orang kuat, ya, itu maksud saya. Jangan sampai dia memperlihatkan di awal-awal, Masya Allah, habis sholat subuh, jalan pagi, rame-rame. Ya, saya lihat rata-rata orang yang jalan pagi itu, habis subuh, siang mereka sudah tumbang, tidur. Bahkan bilang, lapar, tidak dapat tahan. Karena apa? Karena dia tidak jaga kesehatannya dengan maksimal. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang